Ya, jadi makna Paskah yang kita dapat dari dua ya, suku tadi itu, yang pertama adalah kesabaran, ya, yang kedua adalah ya bagaimana mereka yang marah itu harus rendah hati menjadi pelayan. Selanjutnya ini kepemimpinan ya, Yehuda ya. Jadi kesempatan ini masih ada waktu 15 menit ya untuk Yehuda. Yehuda adalah anak keempat dari Yakub dan Leha. Jadi dia anak keempat. Ya. Serta saudara dari Ruben, Simon dan Lewi. Yehuda memainkan peran penting dalam sejarah Israel, baik dalam kehidupan keluarga Yakub maupun dalam sejarah keselamatan yang lebih luas dalam Alkitab berikut. Ya. Jadi kelahiran Yehuda. Yehuda lahir setelah Ruben, Simeon dan Lewi yang merupakan anak-anak pertama Leah. Jadi anak-anak pertama Leah itu maksudnya ada angkatan pertama. Karena nanti ada angkatan kedua, ya, 2 anak laki-laki lagi dan 1 anak perempuan. Nama Yehuda dalam bahasa Ibrani puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita menyebut puji Tuhan itu Yehuda sebenarnya. Puji Tuhan itu Yehuda. Ya, karena apa tadi? Yang pertama Ruben, lihatlah anak laki-laki atau sesungguhnya anak laki-laki. Yang kedua adalah Simeon. Apa tadi? Tuhan mendengarkan. Yang ketiga, ya, Lewi terikat. Jadi Lewi ini terikat pada perjanjian ya. Untuk kemudian yang keempat puji Tuhan. Dari namanya puji Tuhan ya memang lahirlah ya, Gloria, ya kan? Jadi puji Tuhan dan aku akan memuji Tuhan. Jadi Yehuda itu artinya puji Tuhan. Ya, atau aku akan memuji Tuhan itu singkat. Ya. Lalu memberikan nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan telah memberikan berkat kepadanya dengan kelahiran ke anak keempat. Jadi tidak mungkin lah ini kebetulan ya. Jadi seperti itu. Dengan kelahiran Yehuda, Leah menyatakan syukurnya kepada Tuhan dan dia berharap bahwa kelahiran anak ini akan membawa lebih banyak pujian kepada Tuhan. Kejadian 29 ayat 35. Jadi Leah itu bersyukur. Karena walaupun pernikahannya ini penipuan, sama seperti Yakub menipu Esau, akhirnya juga Yakub juga ditipu Laban. Ini tidak masalah, ya kan? Berarti Allah itu benar-benar mendengarkan Leah, maka anak keempatnya disebut puji Tuhan, Yehuda. Kita bisa baca di Kejadian 29 ayat 35. Ya. Kemudian peran Yehuda dalam kehidupan keluarga Yakub. Yehuda sebagai anak keempat tidak hanya memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga Yakub, tetapi dia juga menjadi figur sentral dalam banyak peristiwa besar dalam Alkitab ya. Nah, kita tahu sebenarnya Yehuda ini sudah mendapatkan hak kesulungannya ketika masalah kisah Yusuf dan penjualan Yusuf. Salah satu peristiwa paling terkenal yang melibatkan Yehuda adalah kisah penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf merasa iri dan cemburu terhadap Yusuf karena dia adalah anak kesayangan Yakub, mereka merencanakan untuk membunuhnya. Namun Yehuda yang tampaknya lebih bijaksana dalam situasi ini. Jadi Yehuda lah yang sangat bijaksana. Mengapa? Dia mengusulkan agar mereka tidak membunuh Yusuf. Jadi Yusuf, kalau Ruben ini diam-diam ingin menyelamatkan Yusuf, tapi Yehuda inilah yang menawarkan atau memberikan kesabaran kepada ya Simeon dan Lewi. Karena kalau udah anak ini kan, kalau Ruben kan anak pertama ya kan, anak kedua, anak ketiga dah ngomong, anak keempat, nah ini menyabarkannya. Jangan dibunuh katanya. Agar mereka tidak membunuh Yusuf tetapi menjualnya kepada pedagang Ismail. Kalau tidak ada Yehuda waktu itu, Yusuf sudah dibunuh. Dengan demikian Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir dan Yehuda berperan dalam menyelamatkan Yusuf dari maut. Jadi tidak pernah ada kebetulan. Semuanya sudah seturut rencana Allah. Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Meskipun niat Yehuda tidak sepenuhnya baik, tindakannya lebih mengarah pada menyelamatkan hidup Yusuf daripada membunuhnya. Ini maka Yehuda ini akan mendapat berkat ya, kesulungannya kan. Jadi peran Yehuda dalam kembalinya Benyamin ke Mesir. Nah, ini juga
Setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, terjadi kelaparan di tanah Kanaan dan keluarga Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika Yusuf menguji saudara-saudaranya, ia menahan Simeon dan meminta agar mereka membawa Benyamin, anak Yakub yang lain, sebagai bukti kebenaran mereka. Yehuda bertindak sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya dan menjamin keselamatan Benyamin kepada Yakub. Karena Simeon sudah ditahan, lalu Ruben itu tidak lagi dipercaya oleh ayahnya, Lewi juga tidak dipercaya oleh ayahnya, Yehuda lah yang dipercayakan. Ya, maka Yehuda yang dianggap anak sulung bukan dianggap, karena mereka bertiga sudah mengecewakan ayahnya, Yehuda. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, jangan mengecewakan ayah kita. Ya, karena berkat dari ayah kita, sejelek apapun ayah kita, ya, orang tua kita, mereka adalah ayah kita. Jangan mengecewakannya. Dan begitu juga bapak akan menjadi ayah dan menjadi ayah kan. Kalau anak bapak-bapak melakukan tindakan yang ini kan pasti mengecewakan. Nah itulah, karena Yehuda yang dipercaya sekarang oleh bapaknya. Karena Benyamin ini kan adalah, kalau Benyamin mati, Yakub mati, kata Yakub. Tetapi karena Yehuda yang memintanya, makanya Yakub percaya. Jadi karena permintaan Yusuf ya, agar mereka membawa Benyamin, anak Yakub yang lain, sebagai bukti kebenaran mereka, Yehuda bertindak sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya dan menjamin keselamatan Benyamin kepada Yakub. Jadi Yehuda akan menyerahkan nyawanya. Kalau misalnya Benyamin mati, Yehuda silakan dibunuh oleh bapaknya. Jadi Yehuda itu merayu bapaknya dengan sangat gigih. Karena Yehuda, yang lain tidak dipercayanya, ya. Karena sudah merancangkan kehilangan Yusuf. Ya kan? Yehuda berkata kepada Yakub bahwa jika Benyamin tidak kembali dengan selamat, dia bersedia menanggung jawab sepenuhnya. Kejadian 43 ayat 8-9. Peran Yehuda dalam kisah ini menunjukkan perubahan karakter dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Jadi dia sebagai pemimpin bertanggung jawab ya, dan berkarakter ketimbang ketiga abangnya. Nah, berkat Yakub kepada Yehuda. Ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya sebelum kematiannya, berkat untuk Yehuda sangatlah penting. Dalam Kejadian 49 ayat 8-12, Yakub memberikan berkat yang menyatakan bahwa Yehuda akan menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya. Sudah, ya, ini sudah dinubuatkan oleh Yakub bahwa ini akan menjadi pemimpin untuk saudara-saudaranya. Yakub berkata, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Arti nama puji Tuhan. Ya, tanganmu akan di atas tengkuk musuhmu. Yakub juga mengungkapkan bahwa dari keturunan Yehuda akan muncul seorang raja yang akan memerintah Israel. Nah, ini menunjuk pada keturunan Daud dan pada Mesias. Ya, jadi jelas di situ yang akhirnya datang dari garis keturunan Yehuda. Ini berkat yang luar biasa diberikan bapaknya ya. Berkat ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Yehuda akan menjadi suku yang memimpin Israel. Keturunan Yehuda akan menjadi raja-raja Israel yang dimulai dengan Raja Daud dan berlanjut hingga Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud. Ya. Kemudian ada kelakuan Yehuda yang dianggap ya sedikit menyimpang ya, yaitu Yehuda dan Tamar. Nah ini tadi saya sudah ceritakan. Kisah Yehuda dan Tamar, menantu perempuan Yehuda. Sebenarnya ini menantunya ya. Yehuda sudah punya istri. Nah, kemungkinan istrinya itu sudah meninggal ya, kalau tidak diceritakan. Lalu ada menantunya. Menantu perempuan Yehuda adalah salah satu bagian dari cerita kehidupan Yehuda yang penting. Ketika suami Tamar, ini anak pertama Yehuda, meninggal, Yehuda menyuruh Tamar untuk menunggu hingga anaknya kedua. Ya kan? Jadi menunggu anaknya ya, setelah tadi kan, lalu Onan juga meninggal, lalu anak ketiganya Sela. Cukup usia untuk menikahinya sesuai dengan hukum Lepirat. Hukum Lepirat itu hukum yang mengharuskan saudara laki-laki untuk menikahi janda saudara laki-lakinya agar keturunannya tetap hidup. Jadi begini, kalau dia tidak punya anak, makanya pernah ada dialog antara Yesus dan orang-orang Saduki ya. Ini bagaimana Yesus, siapa yang memiliki nanti kalau di akhirat atau di kerajaan surga ini kan ada perempuan nih kawin dengan abangnya meninggal, kawin lagi dengan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi siapakah yang akan maka kata Yesus, kamu sesat, karena di surga itu tidak ada kawin mengawinkan ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga
yaitu namanya hukum Levirat ya. Nah, hukum yang mengharuskan saudara laki-laki itu menikahi janda saudara laki-lakinya agar keturunannya tetap hidup. Namun Yehuda tidak memenuhi janji tersebut. Dan Tamar merasa ditipu, menyamar sebagai seorang pelacur dan menggoda Yehuda. Yehuda tidak mengenali Tamar dan kemudian bersetubuh dengannya. Nah, itu yang menghasilkan kelahiran dua anak laki-laki, Peres dan Jerah. Maka Peres dari Tamar. Ya kan? Jadi tetap ditulis dalam kitab suci. Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Jadi ada dua. Jadi anak Yehuda itu menjadi 5. Onan, Sela, Peres dan Jerah. Peres dan Jerah anaknya Tamar. Kisah ini memiliki makna dalam karena menunjukkan bagaimana Yehuda yang sebelumnya telah gagal dalam memenuhi kewajiban keluarganya, akhirnya menunjukkan penyesalan dan pertobatan. Jadi kepemimpinan, tanggung jawab, tetapi dia juga ya adalah pemimpin yang penuh penyesalan dan pertobatan. Jika Tamar mengungkapkan bahwa Yehuda adalah ayah dari anak-anak yang dilahirkannya, Yehuda mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa Tamar lebih benar darinya. Ini kehebatan Yehuda ya. Dia mengakui bahwa Tamar itu lebih benar daripada dirinya. Kejadian 38 ayat 26. Ini menunjukkan perubahan karakter dalam kehidupan Yehuda. Keturunan Yehuda. Berkat Yakub kepada Yehuda menyiratkan bahwa keturunannya akan menjadi pemimpin di antara bangsa Israel yang akhirnya terbukti benar. Suku Yehuda menjadi suku yang paling dominan di Israel, dan Raja Daud berasal dari suku ini. Bahkan Yesus Kristus yang diyakini sebagai Mesias oleh umat Kristen dilahirkan dari garis keturunan Yehuda sesuai dengan nubuat Yakub. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yehuda adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Israel, dari perannya dalam menyelamatkan Yusuf hingga kepemimpinannya diberikan melalui berkat Yakub. Yehuda menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya. Keturunan Yehuda menjadi sumber dari raja-raja Israel, termasuk Raja Daud dan akhirnya Yesus Kristus yang merupakan raja yang dinubuatkan. Kisah Yehuda juga mencerminkan perjalanan pertobatan dan perubahan karakter yang memperlihatkan bagaimana Tuhan dapat bekerja melalui manusia, bahkan mereka yang telah jatuh dalam kesalahan untuk mencapai tujuan ilahinya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah makna Paskah yang terdalam. Bagaimana kita diberikan berkat yang luar biasa menjadi putra-putri Allah, kita diberikan rahmat kepemimpinan, kita diberikan rahmat tanggung jawab, kita diberikan rahmat kewajiban, kita diberikan rahmat penyesalan, kita diberikan rahmat ya, pertobatan. Maka kita gunakan sarana tersebut. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Terima kasih ya, karena memang tidak disampaikan bahwa ini jadwal saya. Saya kebetulan ada kegiatan di Merpati bersama Stakan, tapi karena Pak Ambrosius sudah me-WA saya, mau tidak mau saya cari tempat. Maka ini di Hotel Merpati ada bunyi kendaraan pas di kafenya ini. Saya mengambil jam-jam seharusnya pertemuan, tetapi tidak apa, karena kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya Paskah, karya agung Tuhan dalam penyelamatan umat manusia yang diberikan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan merayakan Paskah sampai Hari Raya Pentakosta. Semoga Paskah ini membentuk kami menjadi pribadi yang sungguh bertobat, menyesal, dan akhirnya kami tetap setia kepada jalan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah para istri-istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para saudara-saudari kami, para orang tua kami, agar selalu hidup dalam rahmat Kristus. Dan begitu juga bagi saudara-saudari kami, orang tua kami, dan juga mungkin anak-anak kami, menantu kami, dan kerabat kami yang sudah meninggal dunia. Ampunilah dosa-dosa mereka karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Dan berkatilah kami semua, agar kami selalu dimampukan dalam setiap kegiatan rohani yang dilaksanakan oleh Gereja Okumene Rutan kelas 2A Pontianak ini. Berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir, semoga ketuklah pintu hati mereka, karena dengan bimbingan Roh Kudus, kami yakin dan percaya mereka akan kembali kepada Kristus. Dan kuatkanlah semangat kami, agar kami tetap bersemangat, kerajinan kami tidak kendor, dan kami tetap melayani Tuhan. Semua doa kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.